Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kedatangan seorang tamu jauh dari Banten, Saudara Mahesa. Silaturahmi ke tempat saya. Alhamdulillah saya terima dengan ikhlas, dengan baik. Mungkin untuk selanjutnya, biar nggak membuang-buang waktu lagi, kita langsung telepon aja. Kita tanya ke Mahesa. Di sampingnya silaturahmi, apa yang mau dipertanyakan kepada Dinda Putri Tania? Dibantu sih menit. Boleh, saya kasih waktu 2 menit aja dulu. Ya. Sebelumnya ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya ke sini seperti yang sudah dibicarakan di belakang layar dengan si Bapak selaku suami tercinta Ibu Neng Anggra aja, Pak. Ibu Tania. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan apa yang disampaikan Ibu Tania di media sosial secara terbuka. Tujuannya tidak lain, hanya ingin menanyakan sumber, karena ini kan berkaitan dengan Al-Quran. Saya kira itu saja, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Oh, langsung pertanyaan. Langsung aja pertanyaan. Ini kita muter videonya dulu nggak? Nggak usah. Langsung aja pertanyaannya. Yang apa memang boleh diputar aja. Diputar boleh, atau mau langsung pertanyaan intinya dari konten tersebut. Di video Mbak Tania di menit 3 berkaitan dengan Yesus adalah ada di dalam Quran surat An-Nisa bahwa Al-Masih Isa anak Maryam dibunuh itu hanya untuk dijadikan pelampiasan, bukan berarti Nabi Isa disalib, tetapi disalib yang disalib adalah Isal bin Maria. Al-Masih adalah Isal bin Maria. Oke, itu yang disampaikan Mbak Tania. Bahwa menurut Mbak Tania, kawan-kawan, ada Yudas, ada Isa, ada Al-Masih. Ya. Bahkan ada 3 kata yang disampaikan oleh Mbak Tania salah besar. Nah, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, walakin syubbihalahum. Konsekuensi di beberapa ayat ada lagi nih ya. Maryam dan Maria keturunan Nabi Daud. Allah turunkan Injil kepada Maria dan Maria mengajarkan Injil pada Al-Masih. Konsekuensi dari apa yang disampaikan Mbak Tania ini kan Pak Kiai, nanti larinya bahwa ada Rasul lagi kalau diberikan Injil. Ada Rasul lagi Pak Kiai. Sementara kita sudah sepakat, tidak hanya Sunni bahkan Wahabi pun meyakini jumlah Rasul 25. Konsekuensi dari apa yang disampaikan Mbak Tania ini, kalau ada orang yang diberikan Injil, di video itu disampaikan bahwa Allah turunkan Injil kepada Maria. Dan Maria mengajarkan Injil pada Al-Masih. Yang lalu kemudian katanya Al-Masih dan Isa ini berbeda. Konsekuensinya berarti kita meyakini adanya Nabi lagi. Dan ini sangat keluar daripada ijma. Sangat-sangat berbahaya. Dan terkait walakin syubbihalahum juga kata Mbak Tania menggunakan kata salah besar. Jadi dalam Islam walakin syubbihalahum wa ma qataluhu yakina. Itu nas Al-Quran. Sementara kata Mbak Tania salah besar. Bahwa yang disalib adalah Al-Masih, Yudas lain. Sementara Al-Quran waqau. Jadi saya kira Mbak Tania di menit 9 detik. Karena di dalam surat An-Nisa nih kata-kata Mbak Tania. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 157 Isa dibunuh. Padahal ini namanya hikayat. Allah menceritakan ucapannya orang kafir, bukan statement Allah. Jadi Allah sedang menceritakan. Ini ayatnya surat An-Nisa ayat 57. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan ucapan mereka Bani Israel bahwa ucapan gimana? Inna qatalnal masiha. Jadi itu bukan legitimasi dari Allah. Jadi di sini akhirnya Al-Quran ini dari video Mbak Tania ini disalah-salahkan gitu. Oh gitu. Ya. Sementara kan ini sudah ijma. Nah itu. Ya. Dasarnya apa kan gitu? Cukup, dasarnya apa ya? Cukup pertanyaannya. Saya kembalikan jawabannya kepada Dinda Putri Tania. Silakan. Jadi gini, kalau untuk masalah Isa Al-Masih yang pernah saya bahas itu tentang siapakah Yesus yang sebenarnya ya. Memang jelas itu Yesus itu bukan Nabi Isa dan juga bukan Yudas, tetapi itu adalah Isa Al-Masih, yaitu keturunan dari Maria. Maria dan Maryam itu nggak sama, itu beda. Maryam itu jelas ibunya Nabi Isa alaihissalam, tapi kalau Maria adalah
kembarannya dari Ibu Siti Maryam yang melahirkan Isa Al-Masih. Nah, yang diangkat dan yang dibunuh itu adalah sebenarnya Isa yang dijadikan Yesus. Isal, bukan Isa. Ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam pada saat waktu itu ada tragedi, beliau langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni surga dan akan diturunkan nanti di Menara Putih di saat detik-detik hari kiamat, yaitu di negeri Sam. Udah cukup segitu. Pertanyaannya simpel kan, sumbernya dari mana? Kalau untuk masalah sumber, apakah Bapak nggak tahu di dalam Quran surat Al-Ghafir pun juga banyak sekali yang tidak pernah dikemukakan, banyak yang dirahasiakan karena takut menimbulkan fitnah. Nah, di sini kenapa Surat saya Al-Ghafir, bisa menyampaikan? Karena saya melihat dari Ainul Basyirah. Bukankah Ainul Basyirah ada di dalam kitab Sirul Asrar yang pernah dipelajari oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi intinya yang disampaikan Mbak Tania ini Pak, bahwa dari Ainul Basyirah. Kalau Bapak tahu nggak ya sebenarnya Yesus itu siapa? Nah, boleh itu ditanya, dijawab. Ini melibatkan agama lain. Saya pantang berbicara pemahaman agama lain. Karena kalau untuk klarifikasi dan ingin mengkonfirmasikan antara yang benar dan yang salah, yang bertanya harus bisa menjawab, yang ditanya harus juga bisa bertanya, begitu Pak. Oke, keren juga. Karena kan ini sesuai Anda ya, Iya. akan saya kuliti habis. Itu dajjal betina, itu dukun betina. Saya mau tanya, dajjal Iya. betina itu yang seperti apa? Sifat, Pak. Saya sebut kata itu dalam bahasa Arab. Oke, sifat. Anda Sifat. aswaja, Ya. ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suul adab Anda. Betul? Iya. Iya. Karena Iya. apa? Bukankah mengikuti jejak mengikuti jejak Rasulullah itu kita harus mempunyai adab yang baik? Betul? Itu dikemukakan loh. Iya. Saya di konten tidak pernah menjelekkan siapapun. Tapi Anda selalu menjelekkan ulama-ulama. Saya tahu Anda tidak berani menjelekkan aparat karena ada undang-undangnya. Aparatnya Tetapi- salah apa ke saya? Anda tidak berani karena ada undang-undangnya, tapi Anda berani mencaci, menjelekkan para ulama. Karena ulama itu tidak ada undang-undangnya. Kata siapa? Belum Sama, Pak. dilindungi. Ada, Pak. Nah, sekarang saya mau nanya. Sekarang giliran saya tanya. Apakah pantas Bapak memakai peci, memakai baju rapi, menyebutkan kepada orang yang belum kenal dajjal betina, dukun betina? Akan saya kuliti. Kritisi Iya, kontennya. sok sekarang di sini. Iya, Jelaskan. makanya oke. Dajjal tuh apakah ada di dalam Quran dajjal betina? Kan sudah saya Kalau sebutkan ada, Dajjal dilihat, sebagai coba. sebuah sifat. Nah, dengerin jangan baper Mbak ya. Dajjal sebagai sebuah sifat. Jadi kan di video itu saya samakan. Bukan Dajjal sebagai sebuah fisik. Yang kedua, ketika saya nyebut dukun, orang Banten dukun itu supranaturalis. Saya kepanjangan nyebut supranaturalis. Dan di Banten dukun itu ada yang baik, banyak. Justru itu saya sendiri orang Banten. Oke, saya akan jawab bahwa tentang keberatan itu sudah saya jawab Pak ya, sudah saya klarifikasi. Kemudian ini ke inti nih, belum selesai nih. Ke inti belum selesai. Tapi jawaban saya belum dijawab. Iya, tentang apa? Bapak tahu nggak? Yesus. Yang sebenarnya menjadi Yesus itu siapa? Nabi Isa atau bukan? Mbak, begini. Toh ujung-ujungnya Mbak bahwa katanya dari ilham lah dan sejenisnya idrok wa Bukan ainul ilham. basir. Ilham dan Ainul Basyirah itu beda. Kalau ilham itu bisikan atau ilafat. Tapi kalau Ainul Basyirah sudah jelas Mbak, tertera di dalam saya Sirul Asrar. ngomong berdasarkan Gitu. Al-Quran. Mbak kok ujung-ujungnya itu versi saya. Apa menurut Mbak Pak informasi dari mana Mbak? Coba selesaikan dulu di publik di sini. Tadi sudah saya jelaskan cukup jelas dan detail. Mungkin sahabat ini Terus Al-Quran tidak nggak- bisa melihat nggak detail? dan menilai. Terus Al-Quran nggak detail. Bukan masalah ngomongin Al-Quran detail atau tidak, tetapi di sini saya menjelaskan bahwa di dalam Quran surat Ghafir pun Iya, tidak apa? semuanya dikemukakan. Kita ketik. Oke, kita Karena ketik. memang ada Al-Ghafirnya yang ayatnya apa? dirahasiakan, takut menjadi fitnah. Tuh. Nah, sekarang itu satu. Nah, kalau misalkan memang Bapak mau tanya lagi, apalagi yang tentang masalah tauhid. Sebentar ini belum selesai ini. Jadi intinya Mbak dari apa? Dari sir ya, dari ilmu Bukan rahasia. dari Oke. sir. Sir beda. Mbak, Maaf ya. Masa nanti sebentar Bu. Iya. salah satu contoh mungkin saya akan bertanya kepada Dinda ya istri saya sendiri untuk memberikan contoh yang namanya Ainul Basyirah itu bisa kemampuannya sampai di mana, bisa mengetahui sampai di mana seseorang dan rahasia apa yang bisa dibongkar oleh Ainul Basyirah. Ya mungkin ini nanti akan sedikit kita lari ke urusan pribadi supaya pribadi antum itu bisa Enggak. benar juga ya Ainul Basyirah itu bisa Jadi, menembuskan.
Gini, Gitu. kan sudah dibahas Pak Kiai. Kita tidak membicarakan hal yang bersifat asumtif. Apa standarnya? Bagaimana kalau kelak saya mengklaim saya punya idrok wa ainil basiro? Kan nggak ada ujungnya. Standarnya apa? Tolak ukur Jawab kebenarannya. dulu, nah sesuai ini mungkin sesuai Quran. Iya, tadi kan sudah dijelaskan ya dan dipertanyakan. Coba Al-Qur'annya gimana? Mbak bilang, karena di dalam surat An-Nisa, ini ucapan Mbak saya ketik. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 157 Isa dibunuh. Ini omongan Mbak. Sementara Al-Qur'an tidak menyatakan demikian. Betul. Memang di dalam Quran surat An-Nisa itu Isa dibunuh, padahal yang sebenarnya bukan Isa Al-Masih, tetapi Isa Al-Masih, Ya, anak oke. dari Maria. Kalau Isa itu anak dari Siti Maryam. Mbak, yang Gitu. ingin saya sampaikan, Mbak keliru membaca tafsiran. Sekarang sebenarnya gini ya, sama dengan ketika saya diskusi dengan Ar-Razi, Sebenarnya kalau gini. ujung-ujungnya ilham ya. Maksudnya gini Mbak, kami umat Islam mendengar kalimat Mbak itu, ceraman itu, ke Al-Quran merasa kami disalah-salahkan Mbak. Ini legitimasinya jelas. Saya tidak pernah menyalahkan Al-Quran. Udah jelas Al-Quran itu mujizat dari Allah kepada umat Islam. Dan di situ mungkin Bapak itu menanggapinya salah. Harusnya dengarkan baik-baik dari awal sampai Z. Saya sampai selesai bahkan 5 kali video Mbak saya ulang. Saya 5 Iya. kali video. Maka saya kan tanya nih Mbak. Ternyata kawan-kawan kata Mbak ini nggak punya sumber tercatat. Kan kita sulit ngukur kebenarannya. Nah itu, Kalau idrok wa ainil apakah basiro? segala ilmu harus didasari dengan sumber dari mana? Apakah Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir saat berceramah dan melihat seseorang apakah ada sumber? Saya mau tanya. Ada. Dari Saya mana? Abdul Qadir Jailani sering nantang. Kebetulan saya setengah hafal Jawahirul Ma'ani. Contoh kayak tadi Pak Kiai bertanya, menurut kamu Miftahul Ghaib dan Rijalul Ghaib apa? Loh, jangan tanya ke saya kalau tanya itu yang bersifat asumtif. Kalau Mbak ini maksudnya sesuatu yang dibahas sudah ditetapkan di Al-Quran dan kata Mbak itu salah. Videonya masih ada gitu. Kalau saya gak bilang salah di dalam Iya, nggak Al-Quran bilang. itu. Nggak Emang bilang. gak bilang ya siapa yang bilang salah? Iya, coba? jadi ngomong Jadi bahwa gini, Al-Quran Pak. salah. Mbak nggak ngomong, tapi isinya Iya. itu menyalahkan Al-Quran. Anda bilang di waktu live si Putri Tania menyalahkan Al-Quran. Nggih. Harus itu double. Nah, bahasa double saya jadi tanda tanya. Saya telusuri apa itu double. Ya, jangan dulu ke sana. Jangan dulu, itu nanti terakhir. Nah, jadi gini aja, jadi kita nggak usah merembet kemana-mana, nah ya kita jawab dengan nyantai, dengan ini kan ngobras acaranya ya, Iya, dengan betul. santai Bunda perjelas sedetil mungkin biar Mahesa itu paham juga yang memang sesuai dalam aturan Quran. Nah itu aja, maksudnya pertanyaan Mahesa itu pengen dijawab dengan gamblangnya Bunda sesuai di Quran. Nih pertanyaan Nah, yang jadi kalau Ainul Basiro nanti bisa Bunda bicarakan itu di luar ini konten ini karena apa? Karena Ainul Basiro itu nanti urusannya beda yang akan Beda. yang akan ayah pertanyakan ke Bunda. Nah Bunda tinggal bahas ini aja dulu masalah ini. Bunda waktu bikin konten itu seperti apa ceritanya sih sebenarnya gitu? Sumber hukumnya. sumbernya, sumber, Memang intinya gini, sumber. Kalau untuk masalah sumber, karena kan ini banyak jadi perdebatan tentang siapa sebenarnya Yesus. Banyak orang yang meyakini adalah Isa. Nah, di situ saya membenarkan bahwa bukan Isa. Yang benar itu adalah Isa. Kenapa itu disembunyikan dan kenapa itu dirahasiakan? Karena takut seluruh kaum Bani Israel itu akhirnya tidak berpegang teguh kepada ajarannya. Makanya meyakini sampai sekarang bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, kenapa saya bisa tahu? Sebenarnya di dalam Qisas Al-Anbiya pun juga ada. Gitu. Wis, sebutin ayatnya. Ayo, kita buka tafsirnya langsung karena kata tadi Bapak suruh baca bawain kitab, kebetulan saya bawa seluruh tafsir di sini. Terserah apakah saya yang baca, apakah si Tete yang baca tafsirnya. Nah, ini jadi kayak contoh tadi Bapak yang baca silahkan Oke. tentang Nabi Isa Oke. di dalam Qisas Al-Anbiya. Oke. Apa ayatnya? Makanya saya tanya. Saya bukan berarti ngomongin dari Quran. Tadi kan udah jelas di dalam Quran itu, di dalam Quran surat An-Nisa Iya, ayat 57, kan ya. disebutin kalau surat An-Nisa 157, makanya saya ketik ini kalau Mbak sebutin. Nah, sekarang bacakan ayat 157 itu di surat An-Nisa. mestinya sih Mbak ini ya. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Nah, dengan terjemahannya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Enggak usah terjemah, saya bawain tafsir, Pak. Wa qaulihim muftakhirin, lan ucapane para ahli kafir, musyrikin. Bani Israel muftakhirin hale wong kang sombong kabeh inna qatalna. Jadi Allah menceritakan ucapannya orang kafir. Ya, inna qatalna. Jadi kaum musyrikin setelah membunuh itu, inna qatalnal masih Isa, saya telah membunuh Masih, yaitu Isa bin Maryam Rasulullah
fi za'mihim ay bimajmu'i dzalika 'adzabnahum qala ta'ala takdiban lahum, lalu dijawab oleh Allah taala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi yang ngomong merubah dirubah itu Allah yang ngomong di Al-Qur'an. Iya betul. Allah yang Yudas merubah. dirubah wajahnya oleh Allah, yang ngomong bukan saya Allah. Walakin subbiha lahum. Bahkan ditegaskan juga di Al-Quran, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakim. Jadi waktu kejadian Yudas dibunuh yang dirubah jasadnya. Makanya ketika di Kisah Sul Anbiya atau di apa, kalau saya ngomong kitab saya sampein ayatnya. Bang. Jadi ini Isa bukan wajahnya Isa, tapi badannya Yudas. Kalau ini Yudas, terus Isa kemana? Kalau ini Isa, terus Yudas kemana? Makanya di sini ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Yang jelas Al-Qur'an di sini menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang disalib dan disalin rupa itu adalah Yudas kalau bahasa sekarangnya ya. Nah, dan kata Mbak itu tiga orang yang berbeda. Yang disalib adalah Mbak ngomong bukan di Al-Qur'an itu salah, memang ngomong begitu. Tapi ia kan namanya menyalahi isi Al-Quran. Nah, sekarang gini, Yudas itu adalah seorang pengkhianat. Masa iya kaum non-muslim itu mempunyai Tuhannya itu yang berkhianat? Gak mungkin kan? Semua agama itu baik. Nah, Yudas itu udah jelas-jelas itu adalah pengkhianat. Dan bukan juga Yesus. Banyak orang yang beranggapan, bahkan banyak versi bahwa Yesus itu adalah Yudas, bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Nah, di sini saya hanya membuka supaya orang itu tidak salah sasaran dan tidak salah fitnah. Kalau misalkan kaum Bani Israel ataupun misalkan non-muslim menyembah bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam, ya mungkin karena mereka itu kan tidak tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah. Dan mereka pun juga tidak mungkin mereka mau bahwa Yesusnya itu adalah Yudas, karena Yudas itu udah jelas di dalam sejarah pada saat itu Yudas itu berkhianat dan bukan Yesus Yudas itu, melainkan Isa Al-Masih, anak dari Maria. Nah, kan tidak diketahui di dalam Quran pun juga yang namanya Maria itu kan tidak ada, adanya di Injil. Isa tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi adanya di Injil. Nah, kenapa kitab Injil Allah berikan mujizat kepada Nabi Isa alaihissalam? Karena di situ Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah untuk menjadi penghuni surga dan akan diturunkan di Menara Putih, negara Sam, untuk membasmi Dajjal. Nah, maka dari itu dijadikanlah makhluk, bukan berarti nabi, bukan berarti rasul. Saya nggak bilang menambah rasul, menambah nabi, tetapi itu adalah yang Allah ciptakan untuk disembah oleh non-muslim yang disebut dengan Yesus. Nah, itu Yesus itu siapa? Yaitu Isa bin Maria. Bapak merasa penyampaian tadi jawaban? Saya gini, coba sekarang Ya. tinggal antum aja perjelas lagi pertanyaannya. Saya Kalau sudah ke jelas. situ, Jadi Pak, berarti maka dia saya bolak-balik. ngomong Nah, sekarang saya ingin konsep- bertanya kembali Nah, tentang ini. masalah tri tauhid yang dia pada saat itu live kan. Nah, ya betul. Kita lanjut Oke. ke situ Nah, ya, arah oke, situ. boleh. Tentang Tapi belum masalah- selesai saya pertanyaannya nih. Oke, nanti itu menurut antum belum selesai, tapi nanti Enggak, ada kan videonya banyak. Kan begini. Kan baru Pak. satu video. Nah, Kalau sekarang misalkan menurut Bapak Oh, gantian maksudnya. Ah, Oh, ya. boleh. Boleh. bergantian gitu. Nah, Nah, sekarang sekarang tanya lagi silakan. apa? Silakan. Tentang treat D. Maksudnya pertanyaan Bunda untuk Ya, Maisa. Tentang treat tauhid gimana? Tentang tri tauhid yang Anda juduli di sana ya, di konten gitu kan. Tentang Halu Words, terus tri tauhid yang tentang saya menyebutkan kalimat toibah. Ada hitungannya yang diputar itu ya di live streaming. Nah, itu maksudnya bagaimana? Menurut Anda di mana yang salahnya? Apakah saya menganggap itu salah? Saya menanggapi. Saya bukan menyalahkan. Saya menanggapi. Karena kata Mbak, nggak usah banyak-banyak. Loh, banyak makin bagus. Itu tanggapan Mbak ya. Ingat, ada tanggapan, ada kritik, ada menyalahkan. Konteks saya itu kan satu paket ya. Ya, itu jawaban pertama. Kemudian yang tauhid, saya pun sampai detik ini tidak pernah menyalahkan konsep tri tauhid apabila dampaknya tidak bla 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 bla. Karena tahu tidak Mbak, konsep tri tauhid ini konsepnya siapa? Karyanya Ibn Taimiyah yang hidup di abad ke-7. Ini tri tauhid kelompok-kelompok orang yang anti tahlilan itu, tahu tidak? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini tauhidnya kelompok-kelompok Wahabi. Maka kita kaget gitu seorang Putri Tania memproyeksikan akidah tri tauhid. Sok luar biasa. Karena ini dasar akidahnya kelompok-kelompok Coba diperjelas. Wahabi.
Kalau untuk masalah Ya nggak masalah. jikiran ya, kalau untuk masalah jikiran yang kenapa harus ada hitungan? Sekarang saya tanya, orang ataupun Anda sendiri sholat ada hitungan kan? 5 waktu, nggak mungkin 7 waktu. Anda pun juga sholat kan? Mbak, saya tidak menyalahkan. Monggo masalah itu. Iya, cuman kan di sana coba diputar kembali, pasti masih ada, di saya pun juga ada ya, udah di-download. Ada videonya ada. Enggak saya. Iya, bahwa Anda itu seolah-olah kayak diri Anda sendiri yang benar gitu kan. Enggak. Nah, di situ saya melihat, oh ya udah, kalau untuk saya pribadi sih nggak sakit hati, cuman saya sangat menyayangkan gitu ya, sangat menyayangkan. Kenapa harus selalu memperdebatkan orang-orang? Apakah tidak ada kerjaan lain? Mbak, Nah, penggunaan- dan kenapa harus selalu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas? Nah, oke. Oke. Nah. Sekarang gini, saya udah tahu ini sebenarnya ini akan mengarah kemana pembicaraan ini, dan memang maaf ya, kita kalau untuk menggunakan lahir mungkin kita akan selalu salah dan salah menggunakan lahir. Untuk merasakan dirinya, untuk merasakan bahwa seseorang itu benar meyakini dan merasakan, ya mungkin saya sebagai suaminya ingin bertanya langsung kepada Bunda ya. Ini di luar konten, di luar Konteks. di luar konteks. Coba lihat sosok Mahesa ini keturunan dari mana asal usulnya dan bagaimana perjalanan hidup Mahesa. Biar Mahesa sendiri yang meyakinkan atau Stop. sahabat-sahabat dekatnya. Kahana, sop kahana. Enggak, Ini- maksudnya ini kita menggunakan Nanti Ainul ngomong di Basiro. belakang layar. Kalau ya, Enggak maksudnya ini Ainul Basiro. Maksudnya kita Anda bebas bilang kepada saya Dajjal wanita. saya nggak mengatasnamakan makan ilmu Anda siro. bebas menyebut ke saya dukun wanita atau dukun betina. Hmm. Anda bebas menyebut Nah, saya ini masalahnya di adalah publik, Pak. si Putri Tania. Saya Anda nggak pun di publik. enggak, maksudnya udah aja Gini, saya nggak mau aja. konten saya kan di live di channel saya. Saya nggak Iya. mau live bahwa ada Anda live orang-orang. bebas. Anda live bebas. Enggak, gini aja. Menjelek-jelekan. Apakah itu sul adab Anda bagus? Sangat jelek, sangat buruk, malu sama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli Malu wa sallim sama wa orang barik Banten. alaihi. Malu. Karena ini juga Banten. Saya orang Banten. Ayang Lanjut. Abdul Ghani itu adalah uyut saya. Apakah kalian gak malu orang Banten mempunyai sosok yang disebut dengan Kiai Mahesa seperti ini? Bahasa dobol, mungkin dia pernah disodomi dulunya. Untuk membuktikan, cek medical check up ke dokter. Dia ingin pansos dengan mengomentari, Dulangi, saya pernah disodomi, dulangi kata-katanya. Anda mengomentari semua para ulama. Di Enggak, sini saya tadi dulangi kata-kata Kemungkinan. bahwa saya kemungkinan sepertinya bahasa disodomi. doboler itu adalah orang yang pernah disodomi. Aduh, Cara untuk membuktikannya bagaimana? Kebetulan saya ini dekat ke lab juga, dekat juga ke Jadi dokter-dokter. gini, kalau orang yang waras ya, kalau orang yang punya beretika dan berpendidikan dipakai dalam kitab adab al-Islamiyah, itu tidak akan mungkin mendebat, tidak akan mungkin menjelekkan, apalagi mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak pantas, ya. Walaupun kesifatnya, kalau Oke. kesifatnya nggak usah sebut-sebut nama. Sebenarnya itu udah kena juga UUD ya. Oh, silakan. Kalau masalahnya udah Sebenarnya. bawa. Karena gini, untuk Nggak masalah apa-apa, Pak. itu mungkin karena dia pernah mengalami hal-hal yang pahit di masa hidupnya ya. Betul. Maka Silakan. dari itu jadi dukun gagal, Mm-mm. asmara gagal, Mm-mm. jadi ustadz sekarang setengah-setengah. Itu menurut Jadi- Ainul Basiro. Mahesa ini punya dua sifat kepribadian, bisa menjadi galak, bisa menjadi pura-pura baik, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya pink. Gitu. Gitu. Saya sudah bahas tentang ilmu terawang ya. Jadi kalau orang tidak suka hasil terawangnya jelek. Kebetulan ada ini mantan murid saya. Saya menyuruh berhenti dari dukunisme adalah ini orang yang pertama. Jadi kebetulan saya membawa saksi ya. Ya inilah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kan udah dibahas masalah ini terawangan idroku ainul basir. Sekarang balik besok saya menyebut saya punya idroku ainul basiro, lalu menyebut yang bla 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 tentang batania. Betapa maaf ya. Ya lucu gitu kalau Mahesa ngomong berdasarkan idroku ainul saya. basir. Maaf. Saya gini, Kebetulan- kenapa saya bisa sampai naik pitam ya? Karena saya orang Banten, dia bawa-bawa nama Mahesa Al-Bantani, orang Banten itu. Paku buminya itu luar biasa, hebat-hebat gitu kan. Orang Banten itu adabnya baik-baik. Tapi baru kali ini saya melihat seorang Mahesa Al-Bantani dengan menyebut-nyebut orang Banten, adabnya seperti ini. Oke, saya jawab masalah adab. Nah. Apakah Mbak baru pribadi yang merasa diserang? Apakah ketika Mbak berbicara Al-Quran,
yang semeraut samurnadur tanpa bahkan sudah jelas pada malam hari ini bahwa tidak memiliki sumber, apakah Mbak tidak beradab Kalau kepada Allah? bilang tidak ada sumber, salah. Sumbernya mana? Anugerah dari Allah itu tidak diukur dari masalah. Lah ya Ada. repot, orang kok ngakunya dikasih ilham sama Allah, repot, nggak ada standarnya nih Pak. Anda Agama kalau belajar- begini hancur. Anda belajar hanya sebatas belajar. Kalau saya dari mulai kitab Sapinah, kitab Jurumiyah, Pijan, 20 sifat. Baca kalau ngaji Sapinah. Tahu, kalau hanya untuk ngaji. Tapi Bacain ngaji tolong, diri yang paling salah. Kalau saya silakan bawain kitab, saya baca. Sekarang saya minta itu. Ya, ada harokatnya sudah. Iya, tahu. Kalau untuk masalah itu, Di Safina itu ada dasar akidah yang bertentangan. Apa yang disampaikan Bunda itu melanggar kode etik akidah di dasar Safina. Mau tentang syariat, hakikat, Nah, toriko, itu dibahas. kalau untuk menjelaskan tentang akidah ya. Sekarang gini, bukankah kita mempunyai akidah yang baik harus mempunyai adab yang baik dulu? Iya, setuju. Mbak, Iya. setuju. Tapi Wis. kenapa? Saya mewakili orang Banten, saya mewakili para ulama yang lain yang selalu Anda debatkan, tetapi di Oke. situ yang saya lihat Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Ya kalau gitu ya urusan saya, ngapain nambah cincong? Kalau Tahu, dia nggak cuman pernah- maksudnya ya Mahesa, nggak usah Ya. nama, nggak usah bawa-bawa nama Al-Bantani. Loh, hak saya itu darah Banten. Nah, udah gini. Ini masalah begini diurusin. Aduh. Enggak, maksudnya gini Maesa, Bukan, dengerin kan Maesa. Anda datang ke sini mau Masa- menguliti, dengerin Iya. dulu, mau dijatuhkan, gitu kan? Enggak, udah Terus? enggak, Enggak, enggak Pak. gini, Ya, nih. udah enggak. Tanya sama sebab. Saya orang bersabar. Karena saya belajar bersabar dari istri saya sendiri. Alhamdulillah. Barakallah. Saya nggak mau memancing Iya. amarah. Mm-mm. Cuman kalau saya nuruti amarah, saya udah marah. Waktu saya lagi di jalan sama istri, saya dengarkan antum lagi live langsung, antum menyebut kalau Anggra Putri itu adalah dajjal betina, Mm. dukun betina. Kalau saya marah, saya udah emosi. Tapi saya enggak, berusaha untuk istighfar. Karena yang lebih baik itu bukan orang yang mengerti dalam agama. Yang baik itu yang mempunyai akhlak yang baik. Ya, betul. Pak. Kalau menurut saya Setuju. enggak menjamin Anda bisa baca Quran masuk surga. Enggak Iya. Pak, kalau Maksudnya- urusannya pribadi Pak ya saya enggak urus sama orang ini itu. Gitu. Maksudnya gini, Mbak ini kan berbicara ada di ayat anu, artinya berarti Mungkin pembicaraan. gini, Pak Kiai, mungkin Pak Kiai ini Jadi yang gini umurnya sih. udah lebih tua ya. Kenapa selalu membawa ayat? Ya? Mm. Karena di situ kita ambil inti. Kalau kita ngajinya terlalu kepanjangan, itu nanti di sana semua orang juga bisa ngaji. Karena masalahnya gini Pak Tapi kalau Kiai. untuk ngaji isi itu yang nggak bisa. Nah Mungkin- itu yang paling susah. Mungkin gini, kita tanya Pak Kiai, mungkin Pak Kiai bisa lebih menjelaskan karena Pak Kiai itu mohon maaf ya, saya Iya, boleh. percaya dengan keilmuan Pak Kiai karena beliau dari 12 tahun itu udah memimpin pesantren, Oke, siap. gitu. Pak Kiai, di menit 1 sampai 5 di video berikutnya ada surat kata Mbak Atanian. Ada di surat Al-Kahfi. Di situ tadi Pak Kiai sebelah depan. di sini aja. Di situ Nabi Khidir menjadi. Mbak Taniat ngomongnya ada di surat Al-Kahfi. Berarti keterangannya itu kan di surat Al-Kahfi. Karena beliau menyebut Al-Qur'an loh, bahkan suratnya Al-Kahfi. Kata Mbak Taniat, di situ Nabi Khidir menjadi gurunya para nabi. Nah, pertanyaannya, ini statement Mbak Taniat di video. Di surat Al-Kahfi Nabi Khidir menjadi gurunya para nabi, ya. Benar tidak pertanyaan saya? Dari dibaca ayatnya. Iya nanti saya bacain. Artinya gini, ada statement dari Mbak Pak, Tania. kursinya ke sini, Pak, jangan biar Sama-sama. enggak, maksudnya biar Oke. biar kedengaran suara ya. Sebenarnya lucu kalau saya disuruh baca ayatnya karena mestinya Mbak Tania ya. Karena yang ngomongin Mbak Tania bukan saya. Dengerin dulu Pak ya. Oke ya. Bahwa ada pernyataan di surat Al-Kahfi, di situ Nabi Khidir menjadi gurunya para nabi. Ayatnya dari ayat 60 sampai 82. Kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang berbicara tentang Nabi Khidir dari ayat 60 sampai 82. Satu pun di seluruh tafsir tidak ditemukan pernyataan bahwa Nabi Khidir adalah guru para nabi. Masalahnya tadi konsekuensinya berarti Nabi Khidir itu adalah rasul juga Pak Kiai. Nah, Kalau sampai yang mengajarkan. ada itu di mana? Surat Al-Kahfi ayat 65, bukankah Nabi Musa pun juga berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam? Ah, ini yang jadi masalah terlalu pede Mbak Tania ini bawa Al-Quran. Saya bacakan ayatnya. So, coba bacakan. Wa in qala- Oh, enaknya Mbak Tania ya yang Ayat baca. 65. Enggak, Anda aja bacakan karena Anda yang bertanya. Iya. Coba kan. Yang statement Mbak Enggak, Tania. kan Anda yang bertanya, Anda baca biar didengarkan semua. Nanti kalau memang Dari salah yang ayat baca. 60 sampai 82 Enggak, Mbak Tania. ayat 65 aja. Ayat 65. Mm-mm. Oke.
Karena saya pun di sini ingin Fawajada meluruskan. 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Pertanyaannya, di mana keterangan Nabi Khidir adalah guru para nabi? Di mana coba? Ada ayat 60 sampai 82 ini saya sudah siapkan. Jelas di dalam surat Al-Kahfi itu Kamu tentang ngomongnya jelas ilmu ya, Pak? laduni ya. Iya, benar lah dunia. Ilmu laduni jelas. Iya, betul jelas. Iya, makanya jangan dulu jelas, jangan gitu, dengerin dulu. Jelas. Ya, Jelas ilmu laduni. Dan ilmu laduni itu diberikan kepada siapa? Siapapun yang ingin menjadi muridnya Nabi Khidir alaihissalam, salah satunya harus mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65. Tanpa harus belajar banyak, hanya dengan melihat dan mendengarkan itu udah bisa tahu segalanya. Itu yang namanya ilmu laduni. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan di situ pun juga Nabi Musa alaihissalam pernah terus mengikuti Nabi Khidir alaihissalam untuk menjadi muridnya. Tetapi tidak lulus karena terlalu banyak bertanya. Terus apalagi? Coba mau nanya apa lagi? Nabi Musa diperintah Allah untuk menemui orang yang lebih ikhlas, yang lebih alim. Mbak, tidak ada riwayat Nabi Musa seperti yang statement Mbak, Nabi Khidir seperti ada di surat Al-Kahfi, di situ Nabi Khidir menjadi gurunya para nabi. Penggunaan katanya saya nggak ngurangin, nggak lebih, Pak. Saya nggak ngurangin. Kalau Gurunya para nabi. Nah, Konsekuensinya di sini Pak Kiai, salah Nabi pemahaman. Khidir ini Rasul misalnya Pak Kiai. ya Di udah. sini salah pemahaman. Ini masalah biar diperjelas dulu. Jadi gini, Nabi Musa aja berguru kepada Nabi Iya. Khidir ya. Nah, di sini Nabi Khidir kenapa disebut gurunya para nabi? Karena selain dari Nabi Khidir, di dalam kitab Qisas Al-Anbiya pun juga banyak nabi-nabi yang lainnya yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Jangankan nabi, para waliullah pun juga ada yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Karena Nabi Khidir alaihissalam sampai sekarang pun juga belum meninggal, Iya, sepakat. masih disebut dengan nabi yang abadi. Sepakat, kalau Nabi Khidir masih hidup saya pun sepakat. Justru Mbak, saya mau tanya nih, jujur curhat ya. Mbak, di menit pernah aku belajar ya, selesai tahun 2015 belajar di Nabi Khidir ya. Kalau saya nggak pernah bicara belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pernah Tapi- bertemu. Pernah bertemu, bukan belajar. Saya pernah bertemu. Oke, kita putar jadi videonya ini. Iya boleh. Putar aja putar. Mungkin takut ada yang lupa atau gimana, silakan putar kembali. Waduh, sinyalnya hilang. Ini live keputus nggak Pak? Live saya. Enggak, jalan. Saya mah cuman Benar, jadi Pak. Iya. pendengar setia. Benar, Bapak ini Penonton setia. Benar, Kalau benar. saya gini orangnya, ngapain memperdebat kayak gini? Udah perdebat memperbaiki akhlak masing-masing aja untuk lebih baik. justru kalau akhlak Pak, justru untuk tidak diperdebatkan karena Gitu istilahnya. sesuatu yang privasi kepada Allah. Justru Pak ideologi yang mungkin maaf ya, namanya manusia itu sabar-sabarnya manusia mungkin bisa memuncak amarat tersebut ya. Maaf ya, namanya Ya. manusia. Mungkin istri saya ini mungkin lepas kontrol bicara barusan itu karena apa? Karena pertama kali orang seumur hidup yang bicara kasar terhadap istri saya baru antum. Saya Jadi aja suaminya nggak pernah berani. nggak biasa bahwa hidup di konsekuensi di YouTube itu seperti itu gitu ya. Baru antum gitu. Jadi Oke. nggak ada gitu. Saya sendiri aja nggak berani gitu istilahnya. Karena saya mendampingi istri saya udah lama, tahu sifat pribadinya istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Dalam kesempatan waktu ini saya akan coba membahas MX, tentang bisa tema dicepet Kanjeng di Nabi 5 orang Khidir bisa. alaihissalam. Dan sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment Oh, News cepetan ini, Channel. Malun. Terima kasih. Orang bisa dicepetakan namun sing Yo, check this Kita bikin out. kopi ke si Bibi. Nggak mau pakai gula, kopi Aceh. Hold on. Let's do it. Don't let go. nggak bisa dapat nggak boleh gitu. Di menit berapa? Konten yang mana? Ini aja di sini aja. Kita buka di menit berapa di konten yang mana? Judulnya. Oke. Di mengaku cerita Nabi cerita Nabi Khidir.
Tentang Nabi Khidir aja berarti. Yang mana coba? Allah. Biar dibuka di sini, biar dilihatin nanti. Menit 09.55. Nah, yang mana? Yang mana ini? Coba dicari dulu. Ya itu. Yang mana? Ini. Nah, coba. Menit 9. Coba saya kencengin di menit 9 ya. 50 aja coba. Ini suaranya coba dikencengin. Di 02 ada Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihissalam ini tidak ada anak dan istri dan menuruti beliau masih hidup sampai saat ini mengelilingi lautan dan disitulah siapapun orang yang ingin dan pasabi. Ini cuma sampai 8 pemirsa, 8 menit. Saya Anggra Putri Tania. Yang mana berarti? Pembahasan ini. Yang mana tentang Nabi? Yang ditanya ada tuh yang narasinya ada tanya teks, ditanya pernah bertemu, Mbak Tania iya. jawab. Yang ini mungkin yang ini nih. Jadi tanyanya Udah, pakai udah. teks. Ada ini ada. Oh, iya, udah. Yang pakai Ini. teks. Kalian boleh percaya atau tidak kepada segalanya. Di menit berapa? Dunia pun dari mulai gagal dalam menjalani 0555. 955. Oh yang ini. Apakah Neng Angga pernah bertemu dengan Nabi Khidir melalui mimpi atau bertemu secara langsung? Insya Allah saya juga, kalian boleh percaya atau tidak kepada saya, tetapi alhamdulillah yang saya rasa dan mungkin saksinya juga malaikat dan Allah yang memang tahu kebenaran atau kebohongan, tetapi saya alhamdulillah pernah diajarkan oleh beliau ilmu laduni dan ilmu ajaran pasabi yang alhamdulillah saya juga udah selesai ilmu ajaran pasabi pada tahun 2005. Pernah diajarkan bukan berarti saya belajar. Pernah di oke, guys. Sementara di statement sebelumnya ada Pak, statement bahwa Nabi Musa nggak selesai belajar ilmu pasabi. Memang betul. Itu ada Memang secara betul. waktu saya pondok juga. Oke. Nah, di buka. sini kan efeknya, konsekuensi dari pernyataan itu Nabi Musa nggak selesai, Mbak Tania selesai, hebat kali itu yang pertama. Enggak, maksudnya gini, biar diperjelas dulu. Bukan berarti selesai, tapi saksi hidup banyak. Maaf, kita ini bukan orang ada. Saya hidup di jalanan bertahun-tahun. Ini pun sama hidup sebatang kara. Apa yang di konten itu bukan rekayasa semuanya. Adanya. Apa adanya. Saya hidup itu sangat miskin sekali. Banyak dihina orang, banyak dipita orang setelah saya tobat. Sebelum saya tobat orang pada takut dengan saya. Orang-orang yang mengenal saya. Karena punya power. Nah, setelah saya bertobat, di situ saya sangat miskin dengan istri saya. Saya bisa hidup sampai saat ini seperti ini dari mana? Istri saya menjalankan ajaran pasabi itu bukan tahu dari beliau, tapi lewat mimpi. Kalau Neng lagi menjalankan ajaran pasabi memang harus bersabar menjalani kemiskinan yang sangat luar biasa di situ. Taunya. Ini saksi hidupnya. Boleh saya bertambah? Boleh pakai. Monggo pakai. Jadi seperti saya ya. Jadi dalam konteks tadi Nabi Musa itu nggak sampai sementara tadinya bisa nyampe kok gitu kan ya. Sangat luar biasa. Pendapat saya begini, orang diset pakai mobil, itu kan berbeda. Ada yang pakai tambang, pakai rapia, pakai rantai. Sakitnya berbeda. Terus pakai. Ya itu kayak saya itu. Jadi tingkatan percobaan itu untuk menjalankan ilmu pasabi itu antara Neng dengan Nabi Musa jauh. Ya maka saya jawab. Makanya Apa? saya bilang Pak Kiai, saya tidak mau membahas hal yang bersifat asumtif. Karena setiap orang dalam imajinasinya, fantasinya bisa mengalami hal-hal seperti itu. Makanya, tapi saya juga tidak mau menyebut itu fantasi. Kan terlalu merendahkan juga. Kedua, berbicara akhlak adab itu urut diri dengan Allah, bukan masalah paradigma ajaran. Nah, di sini di beberapa videonya kami umat Islam, saya menggunakan kata kami nih Pak, dan saya siap mempertanggungjawabkan bahwa di belakang saya banyak puluhan ulama, merasa keberatan isi Al-Quran kerasa diobok-obok. Jadi bukan begini Mbak Tania, jadi bukan ngomong mesin. Saya nggak pernah ngomong menyalahkan Al-Quran. Statement Mbak Tania kalau bersifat perjalanan rohani, Mbok ya jangan. Ini pernah saya sampaikan ketika Mbak Arozi, Mbok ya jangan sampaikan di publik. Karena ada wilayah yang dari orang awam bahaya. Contohnya tadi Pak Kiai. Nah, karena katakan Pak Kiai dari tadi Pak Kiai, coba bayangkan kalau konsekuensinya tadi Nabi Khidir itu berarti Rasul. Kalau sampai mengajarkan siddiq, amanat, tabligh, fatona, berarti konsekuensinya adalah Nabi Khidir itu Rasul. Bahkan kenabiannya Nabi Khidir saja dihilafkan. Nah, kita berbicara ini data, pakai tafsir, bukan asumtif, bukan fantasi saya ya.
Seperti yang sudah pernah saya jelaskan tadi ya. Anugerah dari Allah itu tidak ada orang yang tahu. Iya, justru karena nggak Nabi boleh ngomong. Isa alaihissalam aja dilahirkan oleh Ibu Siti Maryam tanpa ayah. Iya. Itu atas izin Allah. Iya. Apakah Allah tidak bisa memberikan anugerah kepada manusia? Iya. Ya bisa. Bisa. Tetapi Bentuknya itu apa? yang dipilih oleh Allah yang melewati segala macam ujian yang sangat perih Oke, dan anugerah bisa apa nih? melewatinya. Anugerahnya apa dulu nih? Anugerahnya. Tadi saya bilang kan, dan diajarkan ilmu fasabih. Oke, ilmu fasabih apa? Diajarkan ilmu laduni. Tadi kan sudah saya jelaskan, ilmu fasabih itu menjalani segala macam ujian. Jikalau kita putus asa, di situ berarti kita gagal. Tetapi kalau misalkan kita mampu untuk melewati ujian, di situ kita akan lulus. Ilmu laduni itu apa? Ilmu laduni seperti yang dikatakan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Gimana sebutin lah. Tolong sebutin. Tadi sudah dibacakan sama Anda. Iya, tolong sebutin. Orang yang ngomong begitu harus hafal ayatnya. Apa? Ya saya tahu. Ya coba bacain. Percuma bisa ngaji, tetapi tidak mempunyai basiroh. Anda hanya melihat secara basar. Kalau basar itu masih bisa dibodohi. Tetapi kalau kita bisa melihat dengan basiroh, disitulah kita akan bisa Bagaimana mengetahui kalau mana yang malam benar hari dan ini mana yang kita salah. atraksi basiro-basiroan? Iya. Gimana? Silakan. Oke. Oke. Sok, Jadi Mbak Tania punya basiro. Bagaimana saya akan menulis di belakang? Oke. Mbak juga kemarin ngebahas masalah korin. Saya mau tanya dulu, Mbak bisa ngeliat jin tidak? Insya Allah. Wah, mantap. Selesai nih, sepakat ya? Jangan dicabut nih ya. Enggak Jangan bisa. cabut. Bisa ngeliat jin. Korin jin bukan? Jin itu ada beberapa macam. Kalau korin itu jin pendamping kita yang bisa menjadi baik atau buruk tergantung Iya. akhlak kita. Oke, berarti akhlak saya karena tadi dikatakan Mbak buruk, jin saya buruk. Sekarang begini. Saya nggak bilang jin Anda buruk. Oke, intinya Mbak bisa ngelihat jin. Oke, saya jabanin, saya penuhin. Jadi Mbak, saya akan tulis satu huruf, saya taruh di